Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang kita berpindah ke kuil agung Dewa Celestial, di mana Nahen sedang menyamar menjadi seorang priest bersama dengan Dane untuk menyusup ke dalam kuil. Untuk kali ini, Dane menyamar sebagai priest yang bernama Georgius, dan Nahen menyamar menjadi priest bernama Antonio, yang mana sebenarnya kedua priest itu sudah dibunuh supaya identitas mereka bisa digunakan. Nahen rasa jika penyamarannya terlihat sempurna, bahkan para priest lainnya tidak ada yang menyadari kalau orang yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Meskipun begitu, Nahen merasa tidak nyaman dengan holy power Dewa Celestial yang mengelilingi kuil agung, tapi dirinya harus menahannya. Nahen menanyakan apakah dia sudah mengetahui lokasi kamar tinggal Paus Cyrnius, dan Dane berkata dirinya akan segera memberikan kabar pada Tuan Nahen. Sekarang kita berpindah ke kamar Paus Cyrnius, di mana Lily menanyakan apakah dia memanggil seseorang selain dirinya, tapi Cyrnius berkata apa maksudnya. Cyrnius berkata dia adalah satu-satunya orang yang mengerti kesulitannya, jadi bagaimana mungkin dirinya akan membawa orang lain kemari? Dan Lily menanyakan, lalu apa itu? Cyrnius menanyakan apa yang sedang dia lakukan, tapi Lily langsung menghancurkan atapnya sambil berkata dirinya takut akan merepotkannya sebentar untuk masalah ini. Jelas saja Dane sangat terkejut karena penyusupannya langsung ketahuan, bahkan dia langsung menangkapnya hidup-hidup. Sambil membanting Dane ke arah Cyrnius, Lily berkata, berani sekali manusia rendahan seperti dia mencoba untuk memata-matainya. Lily menanyakan apakah Yang Mulia memang tidak mengenal orang ini, dan Cyrnius berkata bagaimana bisa orang ini menyusup kemari, padahal dirinya memiliki penjaga di luar. Lily berkata, bukankah dia memakai pakaian kuil agung? Tapi Cyrnius berkata dirinya bahkan baru pertama kali melihat orang ini, jadi pasti ada kesalahpahaman. Lily berkata apakah itu berarti dia dikirim seseorang? Tapi ketika menoleh kembali, Dane rupanya berhasil memanfaatkan celah untuk kabur. Lily yang mulai kesal berkata, padahal semuanya berjalan dengan mulus, tapi manusia rendahan itu berani mengusik rencananya yang sempurna. Lily kemudian menyuruh supaya Cyrnius segera mencari manusia sampah itu sampai ke ujung dunia, dan jangan sampai mulutnya itu menyebarkan omong kosong. Akan tetapi Nahen langsung muncul sambil berkata, memangnya siapa yang akan dia kejar? Lagi pula dirinya sudah menduga kalau ini pasti perbuatan neraka. Jelas saja, Lily sangat terkejut ketika melihat makhluk demonik yang tidak lain adalah Leviathan, karena seharusnya hewan itu berasal dari kerajaan Inverted. Nahen berkata sepertinya dia mengenalinya. Kalau begitu, ini akan cepat selesai. Jadi segera katakan siapa yang memberinya perintah. Namun karena Lily tidak segera menjawab, Nahen berkata dirinya tidak akan mengulangi perkataannya, dan Lily berkata di bawah perintah Yang Mulia Gamaliel. Nahen menanyakan apakah maksudnya si Gamaliel cabul itu. Pantas saja dia memakai pakaian tidak senonoh untuk menjebak paus idiot. Sambil melemparkan Lily ke tembok dengan kuat, Nahen berkata, segera kembalilah pada master cabulnya itu, dan beritahukan pesan peringatan darinya. Nahen berkata kalau hal seperti ini sampai terjadi lagi, maka dirinya tidak akan membiarkannya begitu saja, dan pastikan dia tidak pernah muncul di hadapannya. Lily tentunya membuang kristal merah dan membuka portal dimensi, sambil berterima kasih karena Tuan sudah memberikannya kesempatan. Seketika itu juga Lily melompat ke dalam portal dimensi, tapi Paus Cyrnius malah berteriak agar Lily tidak meninggalkannya sendirian. Cyrnius yang mulai menggila berkata dirinya lebih baik mati jika hidup tanpanya, tapi Nahen menanyakan apakah dia yang memanggil demon itu. Cyrnius menanyakan apa maksudnya, dan Nahen berkata jika dia adalah demon dari neraka, jadi jangan pura-pura tidak tahu, apalagi dia seorang pemimpin negara. Cyrnius membantah, kapan dirinya memanggil seorang demon? Lily adalah wanita baik hati yang mengerti kesulitan yang dirinya hadapi, jadi tidak mungkin dia seorang demon. Mendengar perkataan itu, Nahen langsung sadar kalau orang ini tidak wajar, jadi dia pasti sudah terkena sihir cuci otak. Cyrnius menanyakan apa yang sedang dia lakukan, tapi Nahen langsung merapalkan mantra pemutus pencucian otak, sambil berpikir ini mirip dengan cuci otak succubus. Akan tetapi, kemungkinan sihir ini sudah diperkuat oleh master yang dilayani succubus barusan. Oleh karena itu, sekelas paus tidak sanggup untuk menahan sihir pencucian otak.
Karena dia adalah seorang manusia yang melayani Dewa Celestial dengan penuh pengabdian, seharusnya tidak mungkin Dewa Celestial sampai tidak tahu kalau pelayannya sedang dipermainkan oleh demon. Setelah Cyrneus terbebas dari sihir pencucian otak, dia berterima kasih pada Nahen sambil menanyakan apakah mungkin dia adalah avatar Dewa Celestial. Nahen berkata jangan salah paham, dirinya bukanlah orang yang pantas dia sembah, tapi dalam pikirannya sepertinya ada yang ingin memecahkan perang antara demon dan celestial realm. Nahen tidak boleh membiarkan hal itu sampai terjadi, karena itu akan menjadi penghalang bagi seri untuk mencapai puncak dan tidak boleh ada dewa celestial yang menemukan jejak kalau demon ikut campur. Cyrneus kemudian menceritakan kalau demon itu entah kenapa tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan Nahen menanyakan apakah demon itu yang menyuruhnya untuk melakukan pembersihan para witch. Cyrneus berkata itu benar. Bahkan dia memberikan benda ini padanya, jadi dirinya telah mendistribusikannya pada Holy Order dengan dalih kampanye penyucian. Nahen menanyakan bagaimana bisa demon rendahan menyusup kemari. Bukankah di sini tempat perlindungan Dewa Celestial? Dan Cyrneus berkata, itu karena perlindungan dari Dewa Celestial telah melemah. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Paus. Sejak kerajaan suci dibangun 400 tahun yang lalu, Dewa Celestial tidak pernah menjawab panggilan para pengikut, dan mereka tidak pernah mendapatkan berkah sejak saat itu. Nahen berpikir dirinya baru tahu jika para Dewa Celestial telah meninggalkan para manusia yang menyembahnya, karena ini tidak pernah diceritakan dalam game. Cyrneus menanyakan siapa dia, tapi Nahen berkata apakah dia menerima surat dari Demon Realm, dan Cyrneus berkata itu hanya surat negosiasi untuk menukar manusia dengan uang. Cyrneus menanyakan apakah mungkin dia adalah utusan itu, dan Nahen berkata tidak perlu takut karena dirinya lebih suka menjalin hubungan yang harmonis dan mempertahankan bisnis mereka. Selain itu, bukankah dia harus membalas jasa karena sudah mendapatkan bantuannya? Dan Cyrneus berkata karena itu perkataan penyelamatnya, maka dirinya tidak akan melupakanmu. Nahen berharap kerajaan suci Felix bisa bekerja sama seperti yang sudah seharusnya. Jadi semoga mereka bisa mempertahankan hubungan baik ini selamanya. Beberapa saat kemudian, Nahen yang kembali menanyakan apakah Seri terluka, tapi Seri langsung memeluk gurunya sambil berkata dirinya baik-baik saja. Seri kemudian memberitahu kalau dirinya sudah mendapatkan barang bukti yang berisikan energi demonik. Jadi sudah pasti ada demon yang menjadi dalang di balik semua ini. Nahen berkata kerja bagus, tapi dirinya sudah mengatasi dalangnya, dan bagaimana caranya dia mendapatkan barang yang tidak mudah didapatkan ini. Seri berkata dirinya hanya melakukan sedikit trik untuk menipu para manusia itu, dan akhirnya mereka menyerahkan barang itu, tapi dirinya langsung membawanya kabur. Nahen berkata wajahnya itu terlihat tidak meyakinkan. Jadi bagaimana kalau kita mendengarkan cerita dari Chesley, tapi Seri tampaknya mau ngasih kode. Akan tetapi Chesley berkata semua yang dikatakan Yang Mulia bohong, karena dia menghabisi semua Holy Knight untuk mengamankan benda itu, termasuk para adventurer. Nahen yang marah berkata bukankah dirinya sudah bilang agar dia tidak membuat masalah, tapi dia malah meninggalkan jejak yang tidak akan bisa dihilangkan. Nahen menanyakan kenapa Chesley tidak menghentikan Seri. Tapi Chesley berkata dirinya melayani Yang Mulia, jadi dirinya tidak punya pilihan selain patuh. Nahen berkata agar Eri mengganti identitasnya dulu, karena dia tidak akan bisa memakai identitasnya yang sekarang, dan Eri berkata baiklah. Seri menanyakan, lalu bagaimana dengannya? Tapi Nahen berpikir dirinya tidak bisa menyalahkan Seri, karena dia hanya mencoba melakukannya dengan baik. Nahen berkata agar dia kembali saja, karena mulai saat ini, dirinya yang akan menangani masalahnya sendiri. Dan Seri berkata itu sangat tidak adil. Beberapa hari kemudian, Cecily mengajukan keluhan terkait pelajarannya Tuan Nahen. Meskipun dirinya tidak meragukan metode mengajarnya, tapi Nahen menanyakan apa yang mau dia katakan hingga perlu membuat pernyataan begitu. Nahen berkata, apakah Seri bilang kalau dia mulai bosan dengan cara mengajarnya? Tapi Cecily masih berbelit-belit, sampai Nahen berkata, langsung katakan intinya saja. Cecily berkata sebentar lagi Yang Mulia akan menginjak usia 13 tahun, tapi dia masih berpikir jika naga membawa bayi, tapi Nahen berpikir apakah itu seperti buku dongeng anak-anak. Singkatnya, Cecily ingin agar Tuan Nahen menambahkan mata pelajaran pendidikan seks karena ini sangat penting bagi Demon King untuk melanjutkan keturunannya. Nahen berkata, bukankah ini terlalu awal? Tapi Cecily berkata pertumbuhan fisik dan mental seorang wanita lebih cepat daripada pria.
Selain itu, belajar bagaimana caranya untuk melindungi dirinya sendiri dan menghormati orang lain juga termasuk pendidikan seksual yang sehat. Terlebih lagi, jika beliau tetap tidak tahu apa-apa seperti ini, bisa jadi malapetaka kalau ada pria nakal yang berhasil memikat hatinya dengan gombalan rendahan. Nahen rasa jika perkataan Cecily masuk akal. Terlebih lagi, dirinya hater nomor 1 juga disebabkan oleh event yang membuat Sherry memilih pria bajingan yang jago bicara. Nahen berkata dirinya setuju jika pendidikan seks perlu ditambahkan, tapi bukankah akan lebih baik jika seseorang dengan gender yang sama mengajarinya? Cecily berkata dirinya mengetahui kekhawatiran Tuan Nahen, tapi yang mulia akan suka jika belajar langsung dari Tuan Nahen. Tapi Nahen berkata, bukankah lebih baik seseorang dengan gender yang sama saja agar lebih dapat diandalkan? Nahen berkata, mari kita serahkan masalah ini pada Rhea saja. Lagi pula dia sudah terlihat seperti ibu bagi Sherry. Dan Cecily menghela nafas sambil berkata, baiklah. Melihat wajahnya Cecily, Nahen berkata, apa masalahnya? Bukankah sudah jelas jika Rhea sangat cocok dengan peran itu? Tapi kenapa dia masih tidak menyukainya? Beberapa saat kemudian, Rhea datang sambil menanyakan apakah Tuan Nahen memintanya mengajari Yang Mulia Sherry pendidikan seks. Dan Nahen berkata dirinya rasa dialah yang paling cocok. Rhea berkata dirinya mengerti, jadi akan dirinya pastikan mengajari Yang Mulia Sherry dengan benar dan menyeluruh, tapi Nahen berkata, kenapa rasanya dia punya tatapan menakutkan seperti itu. Keesokan harinya, Rhea mulai mengajari Sherry pendidikan seks atas permintaan Tuan Nahen. Tapi kalau mau, dirinya juga bisa menambahkan pelajaran bagaimana cara memikat hati seorang pria. Mendengar perkataan Rhea barusan, Sherry jelas saja sangat antusias. Bahkan dia berkata, kalau begitu, ayo kita segera mulai pembelajarannya. Beberapa waktu kemudian, Nahen menanyakan kenapa Sherry datang terlambat. Padahal biasanya dia akan datang duluan sebelum dirinya. Eldin berkata sepertinya Yang Mulia tidak puas dengan sesuatu, jadi dia masih berdandan. Dan Nahen menanyakan kenapa Sherry berdandan. Eldin berkata mungkin Yang Mulia sudah menginjak usia di mana beliau harus tampil menarik. Dan Nahen rasa itu benar. Lagi pula kecantikan adalah harta berharga bagi seorang wanita. Beberapa saat kemudian, setelah menunggu cukup lama, Nahen menanyakan kenapa dia lama sekali. Bukankah ini sudah lewat 1 jam sejak pelajarannya dimulai? Namun ketika melihat penampilan Sherry yang sangat berbeda, Nahen tampaknya sangat terkejut dan hampir saja mau pingsan. Sherry kemudian meminta maaf pada guru karena ada beberapa kendala sebelum datang kemari, jadi mungkin pelajaran hari ini juga harus diperpanjang 1 jam lebih lama.